ini ya. Potongnya panjang banget ntar lu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan harga saham dimulai dari IHSG, lalu yang kedua ada portofolio 1 yakni ANTM, lalu yang kedua ada portofolio 2 dari PT ANTM, lalu yang terakhir ada PT TLKM atau Telkom. Dimulai dari IHSG. Perkembangan harga saham dari IHSG termasuk ke dalam fluktuatif atau tidak menentu, kadang naik kadang turun. Dengan rata-rata total dalam setahun yakni mencapai 1,101. Lalu untuk portofolio 1 yakni PT ANTM juga sama mengalami kenaikan dan keturunan dengan total rata-rata per tahun yakni 2,666. Lalu yang kedua ada portofolio 2 yakni PT BMRI dengan total rata-rata per tahun 0,895. Lalu yang terakhir portofolio 3 yakni dari PT TLKM memiliki rata-rata per tahun yakni 1,284. Selanjutnya ada perhitungan expected return. Dimulai dari IHSG sendiri yang memiliki expected return sebesar 0,08 atau 0,8% dan dengan expected return tahunan sebesar 0,108 atau 10,08%. Selanjutnya ada portofolio 1 yang dimiliki oleh PT ANTM yang memiliki expected return sebesar 0,062 atau 6,2% dengan expected return tahunan sebesar 1,06 atau sekitar 106,6%. Selanjutnya ada portofolio 2 yang memiliki expected return sebesar minus 0,09 atau sekisar minus 0,9%, yang memiliki return tahunan sebesar minus 0,105 atau minus 10,5%. Dan yang terakhir ada di portofolio 3 yang dimiliki oleh PT TLKM yang memiliki expected return sebesar 0,021 atau sekisar 2,1%. Lalu dengan expected return tahunan sebesar 0,284 atau 28,41%. Pada perhitungan risiko IHSG itu menghitung pergerakan harga saham terhadap fluktuasi pasar secara keseluruhan. Pada return tersebut yaitu sebesar 0,008 dan mempunyai nilai secara return secara keseluruhan yaitu 0,009 dan mempunyai risiko return secara per bulannya yaitu 0,028 dan memegang secara per tahunnya yaitu 0,098. Selanjutnya perhitungan risiko pada pot 1 yaitu saham ANTM mempunyai expected return sebesar 0,062 dan mempunyai nilai return secara keseluruhan yaitu 0,283 dan risiko saham ANTM secara per bulannya yaitu 0,160 dan per tahunnya yaitu 0,556. Selanjutnya pada saham kedua yaitu BMRI mempunyai expected return yaitu minus 0,009 yakni mempunyai nilai minus pada saham tersebut dan nilai return secara keseluruhan yaitu 0,115 dan mempunyai risiko saham per bulannya yaitu 0,102 dan per tahunnya yaitu 0,354. Dan perhitungan risiko pada pot 3 yaitu saham TLKM mempunyai expected return senilai 0,21 dan mempunyai nilai return secara keseluruhan yaitu 0,43. Risiko saham TLKM per bulannya yaitu 0,62 dan per tahunnya yaitu 0,216. Pada perhitungan risiko saham yang paling tinggi adalah saham ANTM. Di setiap saham pasti memiliki return dan resikonya masing-masing. Dan untuk portofolio pertama yakni yang dimiliki PT ANTM memiliki return atau keuntungan sebesar 1,066 dan memiliki risiko 0,556. Lalu selanjutnya ada portofolio 2 yakni PT BMRI sebesar minus 0,105
pada bagian return dan juga pada bagian resikonya sebesar 0,054. Lalu yang terakhir di portofolio 3 yang dimiliki oleh PT Telkom atau TLKM yang memiliki return sebesar 0,284 atau dan juga risiko yang sebesar 0,216. Ini membuktikan bahwa return terbesar dimiliki oleh portofolio 1 yang dimiliki oleh ANTM atau Antam dan risiko terbesar yang dimiliki oleh PT Antam sendiri dengan 0,056. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perhitungan risk free. Risk free itu sendiri memiliki konsep yang merujuk pada aset atau investasi yang secara teoritis tidak memiliki risiko kegagalan, kerugian atau dalam finansial, serta memberikan kepastian terhadap pengembalian atau disebut return. Kami akan menggunakan risk free dalam data 2025 yang di awal pada Januari sebesar 6,970, lalu pada April 6,913 dan seterusnya sampai pada bulan Desember yakni sebesar 6,119 dengan rata-rata 78,90 dengan risk free per tahun dalam persentase yakni 6,57%, lalu pada per bulannya dapat diraih angka 0,66%. Beta portofolio. Dalam dunia keuangan dan investasi, beta portofolio sering disingkat menjadi beta port, yaitu untuk mengukur seberapa besar fluktuasi harga atau nilai investasi Anda saat pasar sedang naik atau turun. Di sini kita menggunakan beta portofolio yang pertama yaitu saham ANTM, yaitu beta portofolio saham ANTM di tahun 2025 sebesar 0,00009. Beta portofolio yang kedua yaitu saham BMRI. Di sini sebesar negatif 0,1819. Saham yang terakhir, beta portofolionya kita memakai saham TLKM sebesar minus 0,1950. Dan di sini ada ringkasan datanya yaitu return port 1 1,066 dan return port 2 minus 0,105, return port 3 0,284, risk port 1 0,556, risk port 2 0,354 dan risk port 3 0,216. Di sini ada beta port satunya yang tadi 0,0009, beta port 2-nya minus 0,1819 dan beta port 3-nya minus 0,150. Di sini risk free-nya 0,066 dan return market-nya 0,1008. Dan jika dipersenkan, yang return port 1 itu 107%, return port 2 minus 11%, return port 3 28%, risk port 1 56%, risk port 2 35%, risk port 3 22%, beta port 1 0,09%, beta port 2 minus 18%, beta port 3 minus 20% dan risk free-nya 0,6% dan return market-nya 10%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kinerja portofolio. Yaitu di sini ada indeks SAP P1 atau yang disebut port 1 7,754 jika dipersenkan 775,4%. Selanjutnya indeks SAP P2 minus 6,991 jika dipersenkan minus 669,1%. Selanjutnya indeks SAP P3 1,0033 jika dipersenkan 103,3%. Selanjutnya di sini ada indeks Trenor P1. Di sini hasilnya 1141,654. Jika dipersenkan itu 1141,65,4%. Selanjutnya di sini ada indeks Trenor P2 0,94263 jika dipersenkan itu 94,03%. Indeks Trenor P3 minus 1,11969 jika dipersenkan minus 112,0%. Selanjutnya di sini ada indeks Jensen P1
hasilnya 0,998 jika dipersenkan itu 100%. Dan indeks Jensen P2 nya minus 0,1646 jika dipersenkan minus 16,46%. Indeks Jensen P3 hasilnya 0,2252 jika dipersenkan itu 22,52%. Berdasarkan indeks SAP, Trenor dan Jensen, maka portofolio yang mempunyai kinerja terbaik adalah port 1. Baik, di sini saya akan membaca slide 16 tabel Efficient Frontier. Efficient Frontier menggambarkan kumpulan portofolio yang memberikan return tertinggi pada tingkat risiko tertentu atau memberikan risiko terendah pada tingkat return tertentu. Melalui tabel ini kita dapat melihat berbagai kombinasi investasi antara saham ANTM dan BMRI dan Telkom atau TLKM yang menghasilkan tingkat return dan risiko yang berbeda-beda. Tujuan penyusunan tabel ini adalah untuk membantu investor memilih kombinasi investasi yang sesuai dengan profil risiko masing-masing. Investor bersifat konservatif cenderung memilih portofolio yang risiko rendah, sedangkan investor yang agresif lebih memilih portofolio yang returnnya lebih tinggi, walaupun harus menanggung risiko yang lebih besar. Dengan adanya tabel Efficient Frontier, investor dapat mengambil keputusan investasi lebih rasional dan berdasarkan perhitungan kuantitatif. Saya akan membaca slide 17. Perhitungan return, risiko, dan pembentukan portofolio. Average return saham A 0,072253, saham B minus 0,00408, saham C 0,02286. Selanjutnya return AN atau return tahunan. Saham A 1,309759, saham B minus 0,04787, saham C 0,311574. Dan VAR-nya saham A 0,025629, saham B 0,010438 dan saham C 0,03891. Standar def-nya saham A 0,16009, saham B-nya itu 0,102168 dan saham C-nya 0,062378. Standar def itu bulanan, standar def an itu tahunan. Selanjutnya saya akan baca standar def tahunan. Saham A 0,554568 dan saham B-nya 0,353919 dan saham C-nya 0,216083. Dan COVAR 1,2, saham A minus 0,00041, COVAR 1,3 0,001887 dan COVAR 2,3 0,00337. Selanjutnya saya akan membacakan slide 18 pembentukan portofolio. Yaitu di sini ada bobot 40%, 30%, 30% dan 100%. Dan matriksnya VAR 1,2 1,3 dan yang kedua 1,2, VAR 2 2,3 dan yang ketiga 1,3 2,3 dan VAR 3. Yang VAR hasilnya 0,02522629, 1,2 hasilnya minus 0,00041,
1,3 hasilnya 0,001887. 1,2 hasilnya minus 0,00041. var 2 hasilnya 0,010438. Yang kedua, 3 0,00337 dan 1,3 hasilnya 0,0018887. 2,3 hasilnya 0,00337 dan var 3 itu 0,003891. Di sini ada var Porto. VAR Porto hasilnya 0,007075. Standar def Portonya 0,084112 dan standar def an itu standar tahunan 0,291372. Selanjutnya saya akan membacakan slide ke-19. Tabel skenario saham. Sama itu persenannya 50% dan saham B 25% dan saham C 25%. Skenario por 1. Risknya 0,311632 dan returnnya minus 0,03461 dan beta portonya minus 0,094. Subnya minus 0,032205. Tenornya 1,070017. Jensen alpanya minus 9,708% jika dipersenkan. Saham A yang kedua 60%, 20% dan 20% per 2. 0,330653. Returnnya 0,330653. Beta portonya minus 0,075 dan subnya 0,801153. Tenornya minus 3,53867 dan alpanya 26,752%. Yang ketiga 70%, 15% dan saham C-nya 15% per 3. Risknya 0,348637 dan returnnya itu 0,330653. Beta portonya minus 0,056 dan subnya itu 0,759826 dan tenornya minus 4,7367 dan Jensen alpanya 26,686%. Yang keempat itu 40%, saham A-nya, saham B-nya 30% dan saham C-nya 30%. Port 4 0,291372, returnnya 0,330653. Beta portonya minus 0,113. Subnya 0,909159 dan tenora minus 2,34995 dan Jensen alpanya 26,885%. Dan yang terakhir itu saham A-nya 80%, saham B-nya 10% dan saham C-nya 10% dan port 5. Dan risknya itu 0,365739 dan returnnya minus 0,02735. Beta portonya minus 0,037 dan subnya minus 0,2
5455 dan tenornya 2,516727, dan sin alfanya minus 9,180%. Dan yang lebih optimal dari port 1, port 2, port 3, port 4, port 5, yang lebih optimal itu port 4. Selanjutnya, saya akan membahas grafik efisien frontier. Pada grafik efisien frontier mempunyai tidak begitu mengalami perubahan yang signifikan, sehingga terdapat grafik efisien frontier pada port 4 yang paling optimal. Selanjutnya, perhitungan return ANTM. ANTM mempunyai expected return sebesar 0,062 aritmatika secara per tahun, yaitu 0,283. Return geometrinya secara keseluruhan mempunyai 96%, return rata-ratanya, dan mempunyai nilai secara 1 tahun atau 12 bulan sebesar 2,0655777 dan mempunyai return rata-rata jumlah returnnya 96% dibagi 12 bulan. Hasilnya yaitu 0,0796299936, sehingga return geometri mempunyai nilai sebesar 1,156133917 atau 15,61%. Selanjutnya, perhitungan return BMRI. BMRI mempunyai expected return sebesar minus 0,009 aritmatika secara per tahunnya, yaitu 0,115. Return geometrinya secara keseluruhan mempunyai minus 11%. Return rata-ratanya dan mempunyai nilai secara 1 tahun atau 12 bulan sebesar 0,894736,842 dan mempunyai return rata-rata jumlahnya minus 11% dibagi 12 bulan. Hasilnya yaitu 0,0088379, sehingga return geometrinya mempunyai nilai sebesar 0,978000471 atau minus 2,20%. Selanjutnya, perhitungan return TLKM. TLKM mempunyai expected return sebesar 0,021 aritmatika secara per tahun, yaitu 0,043. Return geometrinya secara keseluruhan mempunyai 29%, return rata-ratanya dan mempunyai nilai secara 1 tahun sebesar 1,284132841 dan mempunyai return rata-rata jumlahnya 29% dibagi 12 bulan. Hasilnya yaitu 0,0243972231, sehingga return geometri mempunyai nilai sebesar 1,051288686 atau 5,13%.